Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya banggakan, semoga kalian tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita melanjutkan pembelajaran tema 8 Praja Muda Karana, subtema 3, Aku suka berpetualang. Adapun pembelajaran 1, 2, dan 3. Untuk mengawali pembelajaran, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 1. Aku anggota pramuka yang suka berpetualang. Berpetualang berarti pergi kemana-mana mencari pengalaman, mengunjungi berbagai tempat di Indonesia, termasuk juga berpetualang. Mari kita berpetualang untuk mengenal budaya dan keindahan di Indonesia. Berpetualang juga dapat mengenal berbagai permainan tradisional di Indonesia. Perhatikan gambar, ini adalah adik siaga yang sedang melaksanakan petualangan. Ya, oke, kita lanjut. Nanti kalian melanjutkan membaca teks yaitu pada halaman 113. Nah, ini ada gambar, kira-kira adik siaga ini sedang melaksanakan apa? Nah, ini ada bacaannya. Hari ini, Udin dan kawan-kawan akan berpetualang. Mereka akan mencari tahu tentang lingkungan sekolah. Kegiatan dilakukan melalui permainan mencari jejak. Nah, sekarang sudah kita tahu, ya, sudah kita ketahui bahwa adik-adik siaga ini sedang melakukan permainan mencari jejak. Nah, mencari jejak apa mereka? Kita lanjut. Mari memahami rambu-rambu lalu lintas. Nah, ini adalah salah satu contoh rambu-rambu lalu lintas. Tanda di samping berarti kendaraan dilarang berhenti. Tanda kedua berarti dilarang parkir. Nah, gambar yang ketiga, nah, sekarang kalian perhatikan. 2 siswa anak SD sedang berjalan di mana itu kira-kira? Ada garis hitam dan ada garis putih. Nah, garis hitam dan putih ini sebagai tempat menyeberang jalan. Garis hitam dan putih disebut zebra cross. Nah, bagaimana, nak? Ya, kalian pasti sudah mengetahui sebelumnya. Rambu lalu lintas yang ada pada gambar berikut. Nah, ya, di sini ada beberapa rambu lalu lintas yang ada di jalan raya. Perhatikan, nanti ada gambar dan artinya, ya. Yang pertama, nah, ini artinya tadi apa? Tadi sudah di awal tadi. Dilarang berhenti. S dicoret. Nah, kalau ini dilarang parkir. Sedangkan yang ini tempat menyeberang. Nah, tadi apa? Tempat menyeberang? Ya, benar, zebra cross. Dan ini adalah tanda lampu
lalu lintas. Ya. Lampu lalu lintas. Kalau merah itu berarti berhenti untuk kendaraan. Sedangkan hijau itu berjalan juga untuk kendaraan. Dan kuning ini disarankan untuk berhati-hati. Biasanya kalau sudah lampu hijau, banyak para penyeberang yang menyeberangi jalan. Oke. Udin dan teman-teman melaporkan catatan hasil perjalanan. Nah, ini yang tadi ya. Laporan berisi banyak bendera yang ditemukan selama perjalanan. Nah, jenis bendera itu ada warna merah, ada warna kuning, dan juga ada warna hijau. Udin dan teman-temannya tadi menemukan warna merah, itu ada torus 1, 2, 3, 4. Maka ditulis dalam bilangan 4. Kemudian ada yang kuning, torusnya 1, 2, 3, 4. Baru ada garis miring, berarti 5. Kemudian ada torus 2. Jadi ditulis dalam bilangan 7. Kemudian hijau. Banyak bendera yang ditemukan adalah 1, 2, 3. Ya, ditulis dalam bilangan 3. Nah, untuk laporan ini kita laporkan dalam bentuk diagram. Nah, tentunya yang kita pelajari nanti adalah bentuk diagram batang. Nah, jadi bagaimana penyajian dalam bentuk diagram batangnya? Nah, kita lanjutkan. Banyak bendera. Untuk membuat diagram batang, kita awali dengan menggambar, yaitu garis vertikal. Ya, ini namanya garis vertikal. Kemudian dikasih bilangan atau angka, ya, tergantung pada banyaknya nanti yang datanya, ya, banyak data nanti berapa. Kemudian yang kedua yaitu membuat garis horizontal. Nah, ini data yang akan diketahui berapa banyaknya. Nanti ada bendera warna apa saja nanti. Nah, jadi banyak benderanya, ya, yaitu merah, kuning, hijau. Ya. Nah, sekarang warna merah. Warna merah tadi berapa? Iya, 4. Warna kuning, iya, 7. Dan warna hijau, 3. Nah, ini dinamakan diagram batang. Ya, bisa ya anak-anak? Nah, supaya lebih paham lagi, kalian nanti bisa melihat lagi video ini, ya. Oke. Cari tahu banyak temanmu yang mengenal rambu-rambu berikut ini. Contoh, nah, ini ada data pada tabel. Nah, simbol rambu lalu lintas, kemudian arti rambu, kemudian banyak teman yang sudah mengetahui. Contohnya dilarang parkir. 9, dilarang berhenti. 7, lampu lalu lintas. 5. Nah, sekarang bagaimana bentuk diagram batangnya? Nah, hasil wawancara dalam bentuk diagram. Nah, data dalam diagram. Dilarang parkir ada 9. Strap. Dilarang berhenti. Nah, ada 7.
Lampu lalu lintas ada 5. B. Kendaraan ini diberi hiasan agar menjadi lebih menarik. Nah, ini adalah kendaraan bus ya, atau kendaraan bus mini, dan ini bus ya. Kalian perhatikan kedua kendaraan ini masing-masing memiliki gambar yang indah, yaitu di bagian bodinya itu digambar bunga ya, ada pelangi ya. Ini supaya gambar kita menarik hati. Hiasan pada benda seni ada berbagai bentuk. Ada hiasan berbentuk titik-titik dan ada yang berbentuk garis. Contoh benda seni berhias titik-titik. Nah, ini kedua. Nah, ya. Ini adalah contoh benda seni berhias titik-titik. Kemudian contoh benda seni berhias garis. Contohnya yaitu, nah ini kereta api yang dihias ya, yang diberi garis-garis. Kemudian yang kedua adalah gambar ikan, juga diberi garis-garis. Nah, ini adalah contoh hiasan seni yang terbentuk dari titik-titik dan garis. Sekarang pembelajaran 2. Baca teks halaman 121 sampai 123. Mengenal budaya Indonesia. Nah, ini percakapan antara dua anak ya. Udin beragama Islam, Edo beragama Kristen, Protestan. Udin dan Edo tetap rukun berteman. Udin dan Edo menerima dan menghormati perbedaan. Jadi tidak ada perselisihan. Kemudian yang kedua, Siti berasal dari suku Minang, Dayu berasal dari suku Bali. Siti dan Dayu tetap rukun berteman. Siti dan Dayu menerima dan menghormati perbedaan. Yang ketiga, Beni dan Lani memiliki pendapat yang berbeda saat berdiskusi. Beni dan Lani tetap rukun berteman. Beni dan Lani menerima dan menghormati perbedaan. Jadi anak-anak ini sudah belajar tentang menghormati perbedaan. Kalau sudah bisa menghormati perbedaan, maka akan tercipta kesatuan, yaitu kesatuan dan persatuan. Ya, tidak ada saling perpecahan di antara kita semua. Sikap Udin dan kawan-kawan sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun memiliki banyak suku bangsa dan agama, tetapi semua tetap satu, yaitu Indonesia. Sikap menghormati perbedaan. Nah, nanti kalian kasih tanda mana yang termasuk sikap menghormati perbedaan. Bermain dengan semua teman, tandanya iya. Berarti kalau centang ini termasuk sikap menghormati perbedaan. Sekarang menolak pendapat orang lain, kira-kira tandanya apa ini? Iya, silang.
Kalau tanda silang berarti tidak menghormati perbedaan. Kalau menurut kalian, memanggil teman dengan sebutan yang tidak baik, silang atau centang? Iya, silang. Memberi kesempatan teman untuk beribadah, ini termasuk sikap menghormati perbedaan apa tidak? Ya, tandanya berarti ya centang. Tidak memaksa teman yang takut bermain sepeda. Tidak memaksa loh ya. Beda dengan memaksa. Berarti tandanya centang ya. Oke. Memasangkan rambu dan artinya. Nah, sekarang kalian perhatikan. Yang pertama, gambar yang pertama, yang paling atas sendiri, itu bisa dipasangkan dengan kira-kira daerah longsor. Kemudian yang kedua, anak-anak pasti tahu yang mana? Iya, dilarang parkir. Gambar rambu yang ketiga, kalau melihat mobil, gambar mobil jalannya yang berliku-liku berarti iya, jalan berkelok-kelok. Nah, ini tidak asing lagi ini, yaitu rambu tentang dilarang berhenti. Nah, yang ini berarti tanda panah yang berkelok berarti ya tinggal satu, apa itu? Iya, jalan licin. Mengapa harus dipasang rambu jalan berkelok? Kira-kira jawabannya apa ya? Nah, ini pengemudi harus berhati-hati saat melintasi jalan di pegunungan. Apalagi saat turun hujan, jalannya menjadi lebih licin. Dan rambu lalu lintas dipasang yaitu untuk menjaga keamanan pengendara, ya, baik pejalan kaki, baik yang sedang mengendarai mobil, ya, pokoknya pemakai jalan raya. Sekarang pembelajaran 3. Nah, ini anak-anak sedang apa? Iya, sedang bersepeda. Jawaban pertanyaan berdasarkan teks halaman 129 sampai 130. Bersepeda bersama teman, ini judulnya ya. Nah, jawaban nomor 1. Kendaraan yang digunakan Udin dan teman-temannya adalah sepeda. Jawaban kedua, teman Udin ada yang tidak ikut bermain karena belum dapat mengendarai sepeda. Jawaban yang ketiga, warna yang ada pada lampu lalu lintas adalah merah, kuning, dan hijau. Dan jawaban yang keempat, arti warna pada lampu lalu lintas adalah lampu hijau menyala berarti kendaraan boleh melaju atau berjalan. Lampu kuning menyala berarti kendaraan harus bersiap-siap melaju atau berhenti atau berhati-hati. Tapi kebanyakan kalau sudah hampir lampu kuning itu kendaraan melajunya lebih cepat, biasanya seperti itu. Kemudian lampu merah menyala berarti kendaraan harus berhenti. Menghubungkan rambu lalu lintas dan artinya. Ini mengulas kembali di pembelajaran 2. Nah, dilarang masuk, dilarang belok kiri, dilarang belok kanan, lampu lalu lintas. Mana yang termasuk dilarang masuk atau dilarang belok kiri? Jawaban yang pertama adalah
dilarang belok kiri. Nah, yang kedua, ya kebalikan, dilarang belok kanan. Kemudian yang ketiga adalah dilarang masuk atau stop. Ada kata-kata stop biasanya, dilarang masuk. Kemudian yang terakhir adalah otomatis, yaitu lampu lalu lintas. Laporan kemampuan 10 anak dalam bentuk diagram. Nah, ini ada diagramnya. Dapat mengendarai sepeda, belum dapat mengendarai sepeda. Ya. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. Yang dapat mengendarai sepeda yaitu sebanyak 8 anak. Yang belum dapat mengendarai sepeda sebanyak, datanya, ya 2 anak. Dan yang ketiga, beda antara anak yang dapat mengendarai sepeda dan yang belum dapat mengendarai sepeda adalah, ya 8 dikurangi 2 sama dengan 6, atau selisihnya, ya, beda atau selisih yang bisa mengendarai dan tidak bisa mengendarai. Itu selisihnya adalah 6 atau bedanya 6. Cobalah amati kendaraan yang ada di sekolahmu. Hitunglah banyak kendaraan yang ada di sekolahmu. Data dalam diagram sebagai berikut. Sepeda, berapa ini? 5. Motor, 10. Mobil, 4. Contoh data pada tabel. Kendaraan yang ditemui pada saat kita berangkat ke sekolah. Sepeda, ada berapa tadi? Iya, 5. Motor, 10. Mobil, 4. Oke. Sebutan untuk pengemudi. Nah, ini namanya kendaraan apa, anak-anak? Iya, kereta api. Tut. Ya. Nah, ini pengemudinya adalah dinamakan masinis. Kalau yang ini namanya, iya, kapal laut. Pengemudinya adalah nahkoda. Kalau kapal terbang atau pesawat, pengemudinya pilot. Kalau ini bus, pengemudinya namanya sopir. Dan yang terakhir, ini adalah alat transportasi yang tradisional. Nah, kira-kira siapa pengemudinya namanya? Yaitu kusir. Kalian tahu tentang kereta api. Nanti berilah hiasan pada gambar di bawah ini, ya, supaya menjadi lebih menarik. Nanti kalian gunakan garis, titik, atau bidang untuk menghiasnya. Gambarnya bagaimana? Ya, ini seperti ini contohnya. Nah, ya, ini belum diberi hiasan supaya menarik. Nanti anak-anak, ya, bisa mewarnai atau memberi hiasan berupa hiasan titik, garis, dan bidang-bidang tertentu. Jangan lupa untuk berbuat baik dan selalu patuh pada orang tua.
semangat masa depan bangsa kalian, ya. Untuk itu, anak-anak, jika belum bisa paham atau mengerti, kalian nanti bisa putar kembali video ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.